Gimana sih tips-tips yang bisa dilakukan seorang mahasiswa yang freelancer dimanapun berada? Katakan bahwa itu faktor keturunan. Kita mungkin akan stuck di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast mahasiswa freelance. Nah, perkenalkan nama saya Via, saya dari Prodi KPI. Kita kali ini akan menjelajah dunia yang menarik dari mahasiswa, yaitu kehidupan mahasiswa yang berprofesi sebagai freelancer. Nah, dalam perjalanan ini kita menggali bagaimana nih itu mahasiswa membantu mengelola waktu mereka antara tugas kuliah dan pekerjaan freelance mereka, serta bagaimana nih ya mereka mengeksplorasi kreativitas dan bakat mereka di dunia freelance. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali mahasiswa saat ini memilih jalur untuk mengejar passion mereka sambil memperoleh pengalaman dan penghasilan tambahan. Nah, marilah kita simak cerita dan tips dari mahasiswa-mahasiswa berbakat yang berhasil menjalani kehidupan freelance sambil tetap sukses di lingkungan akademis mereka. Jadi, ikuti terus podcast ini untuk mendapatkan inspirasi, tips praktis, dan cerita menarik dari mahasiswa yang sukses menjalani freelance. Nah, untuk berbicara tentang freelance, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik, yaitu Mas Miftah Farid ya, yang Iya, biasanya dipanggil sebagai Mas Mas Fafa ya, Taufan. Mas Fafa. Nah, kali ini mungkin Mas Fafa bisa sedikit berbagi nih kepada kita bagaimana tips menjadi mahasiswa yang juga sukses di dunia freelance. Nah, kira-kira sebelumnya mungkin kakak bisa menceritakan sedikit nih mengenai biografi Kak Fafa sendiri nih bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya. Izin menyapa dulu ya. Di sini siapa yang saya sapa berarti? Teman-teman aja, teman-teman Oke, freelancer di buat teman-teman freelancer dimanapun berada, izin memperkenalkan diri. Nama asli saya itu Miftah Farid, tapi mungkin saya lebih dikenal dengan Mas Fafa ya. Jadi saya itu kelahiran 97. Dulu saya SMA-nya itu jurusan elektronik, kemudian sekarang yang saya tekuni adalah bidang pendidikan. Nah, mungkin relevan ya dengan judul yang disampaikan tadi bahwa sekarang saya juga masih menempuh pendidikan, tapi juga saya bisa sukses di dunia freelance gitu kan. Jadi sekarang saya selain sebagai guru ya, guru taman kanak-kanak atau guru TK, saya juga seorang wirausaha dan juga mungkin masih ada beberapa kesibukan lain lah di luar itu semua. Jadi mungkin di sini akan klop banget ya ketika nanti kita membicarakan gimana sih tips-tips yang bisa dilakukan seorang mahasiswa yang juga masih bisa sukses di akademisnya. Kalau untuk pertanyaan pertama mungkin ya Mas, Hmm. yang paling sering ditanyain itu, menurut Mas Fafa, Hmm. kenapa sih kita tuh harus punya jiwa kewirausahaan? Oke, kenapa kita harus punya jiwa kewirausahaan ya? Karena kita tidak bisa memungkiri di tahun 2023 ini di mana globalisasi tidak bisa dibendung gitu kan. Terus teknologi juga sudah semakin meningkat gitu kan. Mau nggak mau kita itu harus punya jiwa kewirausahaan. Kenapa? Karena kalau kita tidak punya jiwa kewirausahaan, kita bisa dibilang stagnan. Oke, misalkan kita seorang mahasiswa, kita aktif di kampus, kita akademisi yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak berusaha menanamkan jiwa-jiwa kewirausahaan, kita mungkin akan stuck di situ. Berbeda dengan orang yang berwirausaha, dia mindsetnya, pandangannya itu lebih luas gitu kan. Dimana dia pikirannya adalah gimana supaya dia bisa dapat peluang baru, bisa menguasai peluang, ya akhirnya itu bisa jadi sebuah income ya kalau kita berbicara tentang kewirausahaan. Makanya kewirausahaan ini sangat-sangat penting, terlebih buat generasi-generasi sekarang. Eh, Kalau untuk skill kewirausahaan Mm-mm. itu emang bakat atau emang kita bisa mempelajari skill itu sendiri Kak sebenarnya? Kalau berbicara tentang skill, skill itu mungkin bisa ada dua ya. Yang tadi, yang disampaikan tadi mungkin bisa dari alami atau juga bisa dipelajari gitu kan. Alaminya bagaimana? Kewirausahaan itu, alaminya itu memang biasanya bisa kita apa ya? Kita bisa katakan bahwa itu
faktor keturunan. Misalkan nih, kayak saya sendiri gitu kan, dulu ayah saya, keluarga saya itu memang jiwanya kewirausahaan, perdagangan gitu kan, produksi makanan. Nah, akhirnya jiwa tersebut walaupun cuma sedikit itu ada di jiwa saya gitu kan. Tapi kalau misalkan yang bisa dibilang itu sebagai bisa dipelajari, itu memang ada. Contohnya ketika kita kuliah, kita ngambil mungkin program studi yang memang tentang pemasaran ya misalkan ya. Di situ kita kan belajar banyak tentang bagaimana kita menguasai dunia usaha gitu kan. Nah, dari situ kita bisa belajar juga tanpa kita harus punya pengalaman pribadi ataupun sebagai sesuatu sifat yang alami gitu. Jadi dua-duanya bisa, baik alami maupun kita belajar semuanya bisa. Tergantung kitanya yang melakukan gitu. Nah, alasan urgensi generasi muda Mhm. supaya mau berwirausaha, kira-kira itu apa, Mas? Alasan urgensi ya. Yang paling penting untuk Paling mereka. penting kenapa sih? Karena sekarang kita sudah sampai di revolusi 5.0 ya. Kalau kemarin kita masih 4.0, sekarang kita di 5.0, di mana banyak sekali keterampilan yang harus kita punyai. Salah satunya adalah sekarang ada berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, kreatif, inovatif, kemudian juga ada karakter dan juga ada sekarang itu kewarganegaraan, di mana semua itu harus bisa dimiliki oleh jiwa-jiwa generasi muda atau mungkin di generasi X atau Z sekarang itu ya yang sudah mulai untuk merambah ke dunia nyata ataupun udah mulai terjun di dunia industri gitu ya. Gitu. Jadi urgensinya ada memang kita sudah sampai di 5.0 gitu. Jadi kita harus bisa mengikutinya. Nah, untuk menurut Mas Fafa sendiri ya, Hmm. kan banyak sekali nih kayak mahasiswa yang nggak tahu kita harus berwirausaha dari mana dulu ya kan. Ya. Mungkin dia memang memulai dari nol. Nah, kira-kira kalau kita mulai usaha dari nol itu kita harus ngapain dulu sih, Kak? Jadi kalau mulai dari nol ya. Hmm. Jadi kalau kita mau memulai usaha dari nol, itu yang pertama memang kita harus bisa menerapkan analisa SWOT ya, yaitu mengetahui kelebihan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Dengan kita mengetahui kelebihan kita apa, kita mungkin bisa sedikit mengetahui, oh ternyata kelebihan saya atau passion saya itu tentang ini. Oh ternyata kekurangan saya di bidang ini. Dengan kita mengetahui hal tersebut ya, kita paling tidak punyalah, tahulah, oh aku arahnya mau ke sini. Kalau aku itu tidak suka ini, tidak bisa ini, berarti aku tidak melakukan ini. Jadi memang kalau memang mau memulai dari nol, benar-benar kita pahami dulu analisa SWOT tadi itu. Baru kita bisa mulai lebih explore lagi. Gitu, Kak. Nah, kan kita sebagai mahasiswa nih ya, Hmm. Mas. Kadang kan ada kata-kata yang nggak enak gitu loh. Iya, kayak Kalau gimana, Kak? kalau ada sih beberapa kayak orang tua gitu yang bilang, Hmm. Udah sekolah tinggi-tinggi ngapain sih ujung-ujungnya dagang juga, udah sekolah tinggi-tinggi ngapain sih malah milih jualan gitu. Iya. Kira-kira hal itu, kata-kata itu tuh mempengaruhi mentalitas generasi muda buat mau berusaha nggak sih, Mas? Kalau dibilang mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Apalagi di generasi-generasi sekarang ya, generasi-generasi muda ya, memang akan terpengaruh dengan kata-kata tersebut gitu kan. Makanya sekarang lulusan-lulusan sarjana itu lebih memilih buat tidak dagang. Kenapa? Karena mental mereka udah terdoktrin kayak tadi ya, udah sekolah tinggi-tinggi, kenapa sih harus dagang gitu kan. Padahal sebetulnya baik kita dagang atau tidak itu tidak terpengaruh juga dengan hal tersebut. Kenapa? Sebetulnya nih kalau misalkan kita udah sarjana, terus kita memilih dagang, justru itu pengalaman kita, wawasan kita gitu kan. Terus juga kedepannya mungkin experience kita buat bisa menangani masalah, buat bisa memperlebar pasar itu lebih tinggi gitu kan. Kenapa? Karena tidak memungkiri ya untuk dagang ataupun berwirausaha tanpa kita punya knowledge yang luas itu stagnan di situ aja. Contohnya inovasi produk ya. Kalau kita mungkin ya mohon maaf ya misalkan kita pendidikannya belum sampai sarjana misalkan, pasti kita inovasi produknya stagnan di situ. Tetapi ketika kita mungkin sudah mengenyam bangku kuliah gitu kan, kita punya bekal sarjana, pasti kita pengalamannya kan lebih luas. Pasti kita sering lah ya pergi ke sana kemari dapat ilmu ini itu akhirnya kita terapkan di situ, kita kembangkan akhirnya jadi sebuah experience baru, jadi kreasi baru gitu kan. Makanya kalau saya bilang pendidikan tinggi itu penting karena apa? Untuk pengetahuan kita gitu. Terus berwirausaha ala Mas Papa ini apa sih? Tips Kira-kira.
tips ya. Ini kita berbicara santai aja ya. Iya, santai. Tips berwirausaha buat anak-anak muda generasi sekarang mungkin yang pertama itu adalah memang tadi ya, kita kenali dulu diri kita sendiri. Analisa dulu SWOT kita itu kayak gimana, terus kemudian passion kita di mana, itu yang penting passion. Karena se-effort kita melakukan sebuah usaha, se-effort kita melakukan suatu hal, kalau itu bukan passion kita, kita pasti akan berada di titik jenuh. Walaupun mungkin bisa dibilang itu menghasilkan cuan yang banyak gitu kan. Tapi kalau itu tidak passion, akan bosan juga gitu kan. Itu yang pernah saya lakukan dulu. Hingga akhirnya sekarang kenapa saya bertahan gitu kan, karena itu passion saya gitu. Jadi memang passion itu sangat penting. Walaupun kita misalkan nih suatu saat kita bekerja di mana dengan mungkin salary yang tinggi itu kan. Tapi kalau itu bukan passion kita, hanya sekedar mencari uang, itu akan cepat jenuh dan bosan. Tapi kalau saya pribadi, saya hobi di bidang makanan gitu kan. Akhirnya saya kembangkan sedikit demi sedikit, walaupun mungkin tidak langsung wah gitu kan, tapi karena saya suka, saya tekuni, akhirnya saya kembangkan dan mungkin sekarang bisa dibilang sudah lumayan besar gitu. Jadi yang kedua tuh itu harus passion gitu. Terus selanjutnya tips yang selanjutnya adalah bisa dibilang itu kita jangan mendengarkan apa kata orang. Terlebih ketika kita itu seorang sarjana yang berpendidikan tinggi, kenapa dagang gitu kan, padahal kerja di misalkan ya mohon maaf kita kerja ikut di pabrik misalkan atau di perkantoran gitu kan. Itu kan lebih menjanjikan gitu kan. Oke, ketika kita bekerja di tempat demikian, itu kita memang menjanjikan. Tapi kita selalu berada di zona nyaman. Kenapa? Kita hanya sekedar duduk, dapat gajian, udah. Tapi ketika kita terjun di lapangan nih, dagang, wirausaha kan, ini loh, mindset kita, cara berpikir kita lebih luas. Dimana kita biasanya lebih ke problem solving ya. Ketika saya punya kasus seperti ini, cara menyelesaikannya bagaimana? Berbeda dengan kita ikut orang, kita kan hanya udah nyantai, yang penting nanti gajian. Tapi ketika kita wirausaha, pasti kita mikir, gimana supaya bisa meningkat terus. Nah, di situ loh, yang asiknya tuh di situ. Dan ketika memang benar-benar itu berhasil dan goal, itu apa ya, rasanya tuh lebih kayak bangga gitu loh dengan diri sendiri, gitu. Untuk sejauh ini, Mm-mm. kalau Mas Fafa sebagai seorang wirausahaan yang emang pada dasarnya punya tanggung jawab sendiri ya sama kehidupan mahasiswanya. Nah, Iya. hal yang paling sulit itu apa sih, Mas? Hal yang paling sulit ya sebagai mahasiswa dan juga pelaku kewirausahaan ya, memang kita di manage waktu. Ya pasti teman-teman semua juga sama ya, manage waktunya gimana sih saat kita sudah mulai fokus dengan akademisnya gitu kan, tapi kita juga masih harus mengembangkan wirausahanya kita gitu kan. Jadi memang kuncinya adalah ketika mau terjun di dunia usaha gitu kan, dan kita juga mungkin posisinya masih mahasiswa gitu kan. Jadi kita memang harus berpegang teguh pada komitmen dan konsisten. Ketika kita sudah komitmen, kita mau terjun di wirausaha, kita janjilah dengan diri kita sendiri kalau kita mau fokus ke usahanya juga dengan akademisnya. Kemudian kita lanjutkan dengan konsisten. Kalau kita udah memilih sebuah bidang itu yaitu wirausahaan, kita harus konsisten, dilakukan terus, diupdate terus. Jadi jangan hanya komitmen tapi juga konsisten. Gitu, Kak. Kira-kira ada nggak waktu ideal buat kita memulai usaha itu sendiri, Mas? Waktu ideal buat memulai usaha sebetulnya tidak ada patokan waktu. Kenapa? Biasanya orang yang mulai melakukan usaha itu dia awalnya karena iseng-iseng, gabut gitu kan. Akhirnya coba cari ide, cari referensi, akhirnya jadi sebuah usaha. Jadi kalau misalkan di planning usia berapa tidak bisa. Karena ibaratnya itu tuh kayak otodidak ya. Misalkan nih pada era sekarang ini kan lagi ngetrennya musim panas. Akhirnya orang-orang berlomba bikin jualan itu lah apa namanya? Teh. Teh, iya. Itu contoh salah satu usaha yang itu tidak melihat berapa usia patokannya, tapi melihat kondisi saat itu apa yang sedang hype gitu sih Kak. Jadi nggak ada patokan. Eh, Terus kan dilihat dari biografi Mas Fafa Mm-mm. sendiri, selama ini kan Mas Fafa aktif sekali ya sebagai mengisi materi, terus sebagai freelancer juga, Mm-mm. sebagai mahasiswa juga. Iya. Nah, gimana sih tips Mas Fafa untuk memanage waktu buat yang ngelakuin itu semua? Sejauh ini gimana? Sejauh ini buat manage waktu itu memang yang pertama kita kembalikan ke komitmen sama konsisten. Karena saya sudah komitmen, saya ngajar, saya kuliah, saya juga berusaha, akhirnya saya timbullah konsisten. Konsistennya berarti setiap, saya kan kuliahnya Sabtu Minggu ya Kak ya.
Ya, jadi setiap 1 minggu saya memang berusaha mengosongkan waktu buat kuliahnya. Kemudian Senin sampai Jumat saya konsisten buat ngajarnya, dan ketika sore sampai malamnya saya konsisten buat wirausahanya. Jadi memang kita benar-benar kayak bikin lesson plan ya. Kita bikin planning, kita bikin jadwal sendiri, walaupun itu bukan jadwal yang gimana-gimana, tapi kita bikin kayak checklist ya. Oh, hari ini targetku seperti ini. Jadi memang harus kita buat seperti itu. Dan itulah kelemahan di generasi muda sekarang ya Kak ya. Jarang loh orang yang terpikirkan bikin lesson plan kayak gitu. Yang penting jalan gitu kan. Tapi kalau kita bikin draft kayak gitu, kita inget, oh ada target ini yang belum saya centang, berarti harus saya lakukan. Itu kalau saya seperti itu Kak tipsnya. Paling penting planning kita Iya, sendiri ya. planning betul. Eh, Mungkin bisa tolong diceritakan Mm-mm. gimana sih awalnya Mas Nova bisa kepikiran buat jadi wirausaha freelance itu sendiri, gimana ceritanya gitu dari awal, mungkin keluh kesahnya juga Mm-mm. sebagai ya memanage waktu dan apapun itu Iya, mas, iya, iya, gimana? boleh ya. Jadi kalau saya disuruh cerita, berarti saya ceritanya keseluruhan ya Kak ya. Termasuk saya yang sekarang jadi guru dan lain-lain. Jadi konsep awalnya itu memang saya itu waktu itu memang sudah terjun di dunia usaha. Tetapi di dunia usaha itu saya ikut orang lain, bukan usaha saya sendiri, gitu kan. Ketika saya ikut orang lain, saya merasa yang pertama diatur-atur ya Kak. Itu udah pasti ya ketika ikut orang. Yang kedua, kayak di zona nyaman ya, kayak nggak bisa berkembang ya. Udah time-nya ya pagi datang, sore pulang, udah kayak gitu terus gitu, kayak gak ada perubahan gitu kan. Terus yang ketiga, kayak berada di titik jenuh. Kenapa? Bukan passion. Walaupun mungkin bayarannya tinggi, tapi kalau nggak passion akhirnya jenuh juga. Dari situ akhirnya ada tawaran ya, buat yang pertama itu buat ngajar jadi guru gitu kan. Nah ketika ada tawaran ngajar itu, oke, saya ambil karena posisi saya jenuh dengan di dunia usaha tadi itu yang saya ikut orang gitu kan. Ketika saya jenuh, saya ngambil ngajarnya. Ketika ngajar itu memang ternyata passion saya di situ yang pertama. Saya suka ngajar anak-anak kecil. Nah, ketika saya udah nyaman di situ, akhirnya nah di sini kan itu ya, peluangnya banyak. Saya harus bisa berkreatif, gimana ngajari anak-anak yang supaya tidak membosankan, gimana supaya menghadirkan pembelajaran yang menarik. Nah, di situ akhirnya kreativitas saya muncul semua. Setelah di situ, apa ya, tidak disangka ya Kak ya, ketika kita memang benar-benar totalitas melakukan sesuatu itu dengan hati, akhirnya di situ kok saya memanfaatkan sosial media ceritanya Kak waktu itu. Ternyata ketika kegiatan saya upload di sosial media kok banyak yang tertarik gitu kan. Oh, akhirnya sempat viral dan FYP waktu itu gitu kan. Dan masuk surat kabar juga ya waktu itu. Dari situ, saya memanfaatkan ilmu yang namanya memanfaatkan peluang. Gimana memanfaatkan peluang itu? Saya itu kan sudah punya Kak sebenarnya bakat wirausaha dari almarhum bapak dulu ya gitu kan. Nah ketika saya sudah punya pengikut di sosial media yang banyak, yang dimana itu orang-orang tertarik mengikuti dan selalu mungkin katakanlah saya sudah menginfluence orang ya, orang tertarik dengan saya, gimana saya memanfaatkan itu supaya lebih bermanfaat, lebih menghasilkan lah katakanlah. Nah di situ saya muncullah ide, oh saya kan bisa bikin produk ini. Kalau saya nih sekalian mengiklankan, sekalian saya mempromosikan produk saya di sosial media kok kayaknya lebih itu ya bermanfaat dan berdampak ya dan lebih cuan gitu ya bahasanya ya. Dan ternyata memang benar. Jadi memanfaatkan peluang di sosial media itu benar-benar nyata dan akhirnya usaha saya sekarang yang mungkin dulu sempat udah di bawah ya karena memang saya tidak kembangkan dan mungkin dulu juga sudah sempat berhenti. Akhirnya dengan memanfaatkan peluang di sosial media tersebut akhirnya usaha saya naik, kemudian karir saya di dunia pendidikan juga naik, itu karena sosial media gitu. Dan ingat, kunci dari semua itu adalah tadi ya komitmen sama konsisten buat tetap menjalankan semuanya sama-sama. Jadi nggak berat sebelah. Misalkan kita nih udah merasa kalau usaha kita udah sukses gitu kan, akhirnya pendidikannya ditinggal enggak. Tetap semuanya harus balance jalan gitu. Konsisten dan Komitmen. komitmen. Iya. Untuk itu apa ya? Hmm. Berarti untuk usaha Mas Nova sendiri tuh Hmm. berdiri lagi sejak tahun berapa kira-kira? Sempat terputus di tahun 2015. 2015 sampai 2019 itu zong berhenti. Jadi sempat mulai lagi itu di 2019 akhir. Berarti 2019, 2020, 21, 22, 23, hampir 4 tahun ini. Dan baru mulai saya up lagi. Berarti untuk penjualan kebanyakan menitik beratkan di all shop gitu ya, online gitu, apa tetap ada yang di rumah Tetap balance Kak. Jadi offline kita gitu? di offline juga online karena kita sudah bermitra dengan beberapa toko-toko besar di Kudus sendiri gitu. Jadi memang tadi itu Kak,
Kalau kita bilang bahwa pendidikan itu tidak digunakan ketika kita dagang, digunakan. Karena kebetulan kemarin kan saya dapat ilmu pelajaran tentang gimana cara kita mempunyai jiwa wirausaha kan. Akhirnya saya terapkan. Dan salah satunya adalah dengan mencari mitra-mitra tadi itu. Karena ketika saya tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, saya tidak akan bisa tuh menjalin kerjasama dengan tadi. Mitra-mitra itu sendiri, Kak. Berarti pendidikan adalah sebuah privilege buat kita yang mau berdagang juga ya, Kak? Oke. Nah, itu penjelasan dari yang sudah diberikan oleh Mas Sofa kepada kita semua. Sepertinya sangat menginspirasi ya. Nah, untuk itu terima kasih kepada Mas Wafa sendiri dan terima kasih kepada teman-teman freelance karena telah mendengarkan podcast kita tentang kehidupan mahasiswa freelance. Nah, ingat, di balik kesibukan dan tantangan selalu ada kisah-kisah inspiratif tentang keberanian, kreativitas, dan dedikasi para mahasiswa untuk menjalani dua dunia secara sekaligus. Nah, jangan ragu untuk mengeksplorasi passion dan bakatmu. Keseimbangan antara akademis dan freelance memungkinkan kita untuk tumbuh secara personal dan profesional. Mari kita terus menginspirasi satu sama lain dalam mengejar impian kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih dari saya.